Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, dan semoga kedatangan kita tercatat dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang adab memberi dan menerima hadiah, dan kita membahas lebih dahulu tentang adab memberi hadiah. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa dibolehkan memberi hadiah kepada orang-orang kafir dengan syarat tidak merendahkan agama dengan pemberian tersebut. Dibolehkan, dan juga nanti dibolehkan menerimanya, dan itu berdasarkan beberapa amalan Nabi yang juga menerima hadiah dari orang kafir. Dan kita juga sudah bahas, kalau berbentuk makanan maka hendaknya berhati-hati dan menghindari kalau makanan itu sesuatu yang wajib disembelih. Itu yang mungkin perlu kita hindari. Tapi kalau berbentuk buah-buahan, kue, roti, maka tak mengapa, tidak mengapa. Dulu di zaman Nabi hidup orang-orang yang Nasrani dan Yahudi itu masih berpegang kepada kitab-kitab mereka, yaitu Injil dan Taurat dan Injil. Nah, jadi Nabi pernah diberikan hadiah daging oleh seorang Yahudi, dan Nabi membacakan bismillah lalu memakannya. Kenapa? Karena di waktu itu Allah menyebutkan wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Makanan yang disembelih oleh Yahudi dan Nasrani, yaitu ahlul kitab, itu halal bagimu. Nah, jadi ini tak mengapa, karena dulu mereka menyembelih di atas agama Allah. Setelah itu nanti datangnya Islam, barulah dibatalkan kedua agama tersebut. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, itu sebagai pengingat kembali pembahasan kita di minggu yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, adab dalam memberi hadiah berikutnya, yaitu disunnahkan untuk saling memberi hadiah baina zaujain, di antara suami istri. Disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan untuk saling memberi hadiah di antara suami istri. Nah, di 2 minggu yang lalu kita belajar bahawa kalau seandainya ingin memberi hadiah, berikan dulu kepada orang-orang yang paling dekat nasabnya dengan kita, kemudian berikanlah kepada tetangga-tetangga yang paling dekat pintunya dengan kita. Nah, istri tentu tidak berhubungan nasab dengan kita, karena kalau dia berhubungan nasab tentu kita menjadi mahramnya dan tak boleh menikah dengannya. Tapi karena urusan musaharah,
urusan perkawinan, maka orang yang paling berperan dalam hidup kita adalah istri. Dan istri pun di saat telah terjadinya ijab kabul, orang yang paling berperan untuk hidupnya adalah suami. Maka oleh karena itu, hubungan ini menyebabkan munculnya kasih sayang di antara keduanya, dan kasih sayang itu untuk memupuknya salah satunya adalah dengan cara memberi hadiah. Ingat kembali hadis Nabi di awal pertemuan kita, kata Rasulullah, tahadu tahabu, sering-seringlah kalian saling memberi hadiah, karena itu akan menyebabkan timbulnya rasa cinta. Jadi hadiah itu sesuatu yang paling cepat membuat cinta itu tumbuh. Hari ini makna hadis ini malah dilakukan oleh para ahli maksiat. Jadi memberi hadiah kepada orang yang dia inginkan untuk menjadi pacarnya. Jadi seakan-akan orang maksiat ini tahu bahwa cara melunakkan hati itu memberi hadiah. Sayangnya digunakan bukan pada jalan yang syar'i. Maka banyaklah orang hari ini memulai kehidupan yang berbentuk maksiat dengan pacaran, atau bahkan terjadinya perselingkuhan. Itu dimulai dari apa? Memberi hadiah. Apalagi seorang perempuan kalau mendapatkan hadiah, tentu hatinya begitu cepat luluh. Dan ini menjadi senjata bagi laki-laki untuk mendapatkan wanita yang dicintainya. Sayangnya berada di jalan yang haram. Maka kan kehidupan orang-orang yang melakukan maksiat berbentuk pacaran ini, yang lakinya kan rela berkorban apa saja untuk memberi hadiah. Itu seminggu sekali ajak makan. Makan pun tak boleh bakso 10.000, harus bakso yang 20.000, yang ada bakso di dalam bakso. Apa namanya itu, Bang? Bakso beranak cucu itu, ya? Ada bakso dalam bakso. Itu harus begitu. Kenapa? Takut dianggap pelit oleh syaitan perempuan di hadapannya. Itu belum lagi nanti sebulan sekali, 3 bulan sekali, kemanapun dia pergi, dia berikan untuk pacarnya. Begitulah kemudian perempuan ini merasa bahwa inilah orang yang paling mencintaiku, inilah orang yang paling memperhatikanku. Padahal mereka sedang digiring menuju ke jalan-jalan syaitan. Seharusnya pekerjaan itu dilakukan oleh sepasang suami istri. Seharusnya hadis Nabi itu dilaksanakan oleh pasangan suami istri. Jadi seharusnya suami memberi hadiah kepada istri sebagaimana orang pacaran memberi hadiah kepada pacarnya. Jadi seminggu sekali, itu tiap Sabtu Minggu seorang suami itu hendaknya memikirkan apa yang bisa dia berikan untuk istrinya. Ya, berbentuk traktiran, itu apa saja boleh. Dan ini adalah amalan sunnah. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atuhunna sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Apa kata Allah? Berikanlah mahar sebagai pemberian yang baik darimu untuk istrimu. Fa in tibna lakum an syai'in minhu, kalau istrimu ini, calon istrimu ini sudah menerima mahar atau sudah jadi istrimu dan dia menerima maharnya,
lalu dia ingin memberikannya sekedar memberi hadiah atau sebagai pemberian hadiah kepadamu wahai para suami, barulah engkau fakuluhu hani'am mari'ah, makanlah, nikmatilah dengan cara yang senang hati. Jadi apa ini maksud ayat ini? Pertama, suami disuruh memberi pemberian terbaik untuk istrinya. Apa dia? Mahar. Mahar itu rukun nikah apa bukan? Banyak orang yang hari ini mengira mahar rukun nikah. Mahar bukan rukun nikah. Mahar itu kewajiban dalam pernikahan. Maka menikah di hari H tanpa ada mahar, maharnya ditunda, tidak tunai. Di waktu disebutkan telah kunikahkan anakku bernama Fulanah binti Fulan dengan mahar kredit misalnya disebutkan, atau mahar cicilan, sah nikah tidak? Sah, walaupun belum diberi. Yang kira bahwa mahar itu harus ada di waktu akad pernikahan, tidak. Cuma kan banyak laki-laki kan malu kalau seandainya disebut mahar dicicil, oh makuk malih depan. Makanya laki-laki berusaha untuk cash tunai. Jadi dia berbentuk pemberian suami kepada istri, dan itu berbentuk hutang wajib. Dan istri walaupun sudah sah nikah dengan ijab kabul tadi siang, kalau suami belum memberikan sedikit pun maharnya, maka istri berhak untuk tidak menerima kedatangan suaminya lebih dahulu. Jadi begitu calon lintu baru ni pulang ke rumah istri, kan, aduh dia ketuk pintu rumah, istri mengatakan dari balik pintu, udah bayar mahar belum? Udah ditransfer belum? Kata suami belum. Kalau belum jangan pulang dulu ke sini. Pergi balik dulu, balik ke sana, ke kampungmu dulu. Kau pelihara mana-mana, kau pelihara itik-itik ni. Nanti baru balik ke sini kalau sudah bayar mahar. Berhak. Itu isteri kalau belum dibayarkan mahar sedikit pun, dia berhak menolak suaminya. Makanya kadang-kadang perlu DP, bang. Perlu membayar mahar di depan. Tapi itu sebenarnya adalah kewajiban, dan dia wajib diberi. Dan sebaik-baiknya pemberian mahar dari suami adalah dengan membesarkan jumlah maharnya. Jadi jangan jadi suami kiri ketika ditanya berapa maharnya, istri menjawab 15 manyam. 15 manyam kali 4 juta 45 juta. Kata suami, ada diskonnya enggak ya? Katanya, ini kan menjelang tahun baru, diskonlah sedikit. Kata itu suami kirim. Suami itu paling baik mengikuti Nabi, yaitu membesarkan maharnya. Kalau istri bilang 15, kita bilang 25. Berapa? 15. Ya udah, saya kasih 25. 25 apa? 25 gram. Kan manyam gitu. Ini kan kiri. Ya kurang aja. Karena satu manyam itu 3 gram. Nah, jadi itu Nabi SAW memberikan terbaik kepada seluruh isteri-istrinya. Asal Nabi menikah, dia berikan harta terbaik untuknya. Dan itu adalah penghargaan kita menghalalkan yang haram. Dan itu telah membuat si istri yang selama ini menjaga kehormatannya demi kesaksian di bawah nama Allah, dia telah mempertaruhkan kehormatannya. Cara kita menghargainya adalah dengan memberi mahar. Makanya Allah katakan, berikanlah mahar yang terbaik. Jadi jangan minta-minta kurang. Jangan senang sekali kalau menikah dengan seperangkat alat solat, senangnya minta ampun. Masya Allah. Jadi kasih yang terbaik. Makanya ada hadis ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, dan
ada Nabi di saat itu. Nabi bertanya, kamu punya mahar? Dia menjawab, ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu punya cincin besi yang terbuat dari besi? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu kamu punya apa? Kemudian kata Nabi dalam hadis itu, entah sandal, entah sepasang sandal yang bagus. Tidak ada ya Rasulullah. Lalu akhirnya Rasulullah bertanya, kalau begitu kamu hafal Al-Quran, hafal berapa ayat dari Al-Quran? Lalu dia mengatakan, ada hafalan ya Rasulullah. Barulah Rasulullah mengizinkan untuk menjadikan mahar hafalan Al-Quran. Jadi itu bukan mahar utama, itu mahar terakhir. Jadi jangan bangga sekali, apa maharnya hafalan Quran. Itu menunjukkan suami tak punya modal menikah, Bang. Itu pilihan terakhir dari Nabi SAW. Nah, ini hadiah, ini pemberian yang terima, maka berikan yang baik. Istri yang baik itu memurahkan maharnya agar dipermudah oleh Allah urusannya. Suami yang baik itu memahalkan maharnya. Jadi kita ni yang dulu sudah pernah minta kurang-kurang dari istri, sekarang saatnya menambahkan. Apalagi yang sudah lulus P3K kemarin, tambahlah ya, mahar-mahar kepada istri. Nah, itu suami yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini isyarat suami disuruh sering-sering memberi hadiah kepada istri. Dan ada beberapa hadiah yang sebenarnya pahalanya besar sekali di sisi Allah ketika suami memberikannya kepada istri. Apa di antaranya, Pak? Yaitu memberi hadiah untuk melakukan haji. Haji itu bukan kewajiban suami untuk menghajikan istri. Suami itu hanya wajib memberi nafkah, sandang, pangan, papan. Tidak ada kewajiban untuk menghajikan istri, tidak ada. Jadi haji itu bukan kewajiban suami menghajikan istri. Suami kalau mampu haji dirinya, istri kalau mampu duluan dirinya pun menghajikan dirinya. Tidak ada kewajiban saling menghajikan. Tapi apa yang kita dapatkan hari ini, Masya Allah, suami-suami yang baik, ketika dia sudah mengumpulkan hartanya, dia ikut mendaftarkan istrinya, padahal itu bukan kewajibannya. Maka istri-istri harus menyadari itu hadiah terindah yang dia miliki, yaitu ketika dia mendapatkan suami yang baik, yaitu menghajikannya. Itu suami hebat tu. Maka kan rata-rata bapak ni kan menghajikan istri semua. Itu hadiah terhebat itu. Atau buatlah misal, karena haji mungkin lama panggilan ya, setelah daftar haji lalu kita umrahkan, kita pergi umrah lalu kita umrahkan istri, itu pun Masya Allah hadiah terhebat. Bayangkan Pak, 25 juta sekali kasih ke istri, itu kan suami itu Masya Allah luar biasa, itu besar sekali pahalanya. Mengumrahkan istri itu juga bukan kewajiban nafkah. Kalau kita pergi umrah sendiri tanpa istri, sah dan tidak wajib. Sama seperti haji, kita pergi haji sendiri tanpa istri, sah, tidak wajib menghajikan istri. Istri pun pergi sendiri tanpa suami boleh, selama dia masih punya mahram yang lain. Atau tidak ada mahram, kata mazhab Malik dan Syafi'i mengatakan boleh digantikan oleh sekelompok perempuan yang siqat, yang terpercaya. Nah, jadi ini hadiah-hadiah ini yang harus difikirkan. Oh, dalam keseharian kemanapun kita pergi, jangan lupakan oleh-oleh untuk istri. Ya, jadi kalau pergi kemana saja, yang harus dipikirkanlah apa yang paling disenangi oleh istri. Ya. Jadi ini sebenarnya sederhana, tapi perlu kita ketahui Pak, dengan memberikan hadiah ke istri, maka apa yang kita dapatkan? Pertama, tumbuhnya cinta dari istri untuk suaminya semakin menjadi. Jadi terus terpupuk rasa cinta. Terus setiap kali hadiah, apalagi ketika suami memberikan kunci, kasih kunci, ini ada hadiah, dilihatnya kunci, Masya Allah, dia sudah langsung kan berdegup hatinya itu Pak. Nyo kajadeh, nyo moto, nyo hanali, ini pasti mobil nih hadiahnya, karena biasanya kan kasih kunci itu. Dan kemudian dia biasanya apa? Keluar dari pintu rumah, cepat-cepat keluar ingin melihat mobilnya. Dan ternyata dia dapatkan mobil di luar, dan itu adalah mobil tetangganya.
Di balik mobil itu baru ada sepeda listrik. Itu alhamdulillah sudah okey. Karena jarang juga suami kasih sepeda listrik untuk isteri. Itu baik. Sekali-sekali kan ada orang suami-suami yang romantis itu seperti Nabi memberikan hadiah setiap setahun sekali, ditambahnya satu manyam emas. Kadang-kadang dibuat jadi cincin, diletakkan dalam minuman Pak. Itu di kong kali kong dengan pemilik kafe, suruh buat jus pokat, taruhnya cincin ke dalam jus pokat tersebut. Dia berharap nanti terminum oleh isterinya, tergigitlah cincin itu, dan itu menjadi surprise bagi isteri di hari itu. Ternyata sampai habis diminum tak dapat cincin itu. Kata preh di safety tank kan. Jadi jemaah melakukan Allah, itulah suami yang baik, dan usahakan beri Pak. Jadi itu hal-hal yang indah. Itu manfaat pertama, tumbuhnya rasa cinta, lalu melanggengkan hidup di dalam rumah tangga. Kalau sering memberi hadiah, itu langgeng rumah tangga itu, karena isteri itu terkenang di atas hadiah itu lama Pak. Lama, sampai dia cerita sama isteri, sama anak-anaknya, bapakmu dulu nak, Masya Allah, untuk mama tak pernah lupa. Tiap-tiap 6 bulan sekali, satu semester sekali, mama diberikan ini, diberikan itu. Setelah bapakmu di PHK baru tak ada lagi. Berarti itu ceritanya suami yang sudah di PHK. Tapi dia kenang itu, dia kenang. Meninggal suami pun dia masih cerita ke anak cucu. Ayahkah, ni walaupun lagi-lagi yang bingkeng, bapakmu walaupun bingkeng begitu. Bingkeng itu apa bahasa Indonesia-nya? Pemarah, temperamental. Bapakmu tu walaupun temperamental nak. Masya Allah, mama ni tak pernah tak dapat hadiah dari beliau. Kemanapun beliau pergi. Beliau pergi ke laut, dibawa pulangnya ikan untuk mama. Beliau pergi ke ladang, dibawa pulangnya hasil panen. Dia memang wajib bawa pulang lah saat itu kan. Tetapi dia kadang-kadang memberikan hadiah. Makanya Pak, suami-suami baik itu pikirannya terus ke isteri, terus ke isteri. Ya. Kalau kami dosen tu, itu setiap ada seminar mahasiswa, mahasiswa tu kadang-kadang memberikan hadiah nasi, disuruh kasih makan nasi, tapi tidak berpengaruh pada nilai. Yang gagal tetap gagal. Itu memang sudah mahasiswa tu kasih kowe, kasih nasi. Itu suami yang baik itu tidak makan di kantor. Dia bawa pulang nasinya. Ayamnya aja yang dia makan di kantor, dia bawa pulang nasi. Koganya Masya Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, inilah salah satu yang mungkin kita hari ini lupa melakukannya. Mungkin sudah berapa umur kita Pak, kita lupa memberi hadiah ke isteri. Ini kalau bapak bawa isteri hari ini di belakang sana Pak, itu isteri nanti waktu pulang pasti mengatakan ke bapak, ada dengar tadi, ada dengar. Sudah 30 tahun kita menikah, tak pernah engkau berikan apapun kepada aku. Makanya isteri Pak kadang-kadang lelahnya tak habis-habis. Gara-gara apa? Tak pernah dapat hadiah. Kalau sudah dapat hadiah Pak, seluruh kelelahan dia mencuci piring, cuci baju, cuci ini macam model, itu bisa hilang di dalam hadiah tersebut. Maka kelelahan isteri itu bisa dipulihkan dengan hadiah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu itu kepada isteri tidak pernah lupa hadiah. Tak pernah lupa hadiah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan itu dari riwayat Ahmad bin Hanbal. Beliau berikan ke Ummu Maimunah, berikan ke Ummu Salamah, tak pernah lupa hadiah. Sampai Nabi teringat kepada Khadijah, sudah meninggal Khadijah pun beliau masih mengenang Khadijah dengan memberikan hadiah kepada saudara dan saudari dari Khadijah. Begitulah akhlak Nabi terhadap isteri. Sebelum saya pindahkan ke tanya jawab, ini bukan hanya pemberian dari suami kepada isteri, isteri pun sunnah memberikan kepada suami. Jadi ini isteri-isteri jangan fikir bahwa cuma kami suami yang wajib beri. Isteri pun hadiah terbaik itu ke suami. Itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud, yaitu ketika istrinya Zainab ada perhiasan, dia ingin berikan sedekah. Lalu dia bingung, ni boleh kasih ke suami atau tidak. Ditanyalah ke Nabi. Apa jawaban Nabi? Zawjuka wa waladuka ahaqqu an tasaddaqi. Suamimu dan anak-anakmu itu lebih berhak kalau engkau ingin memberi sedekah. Artinya lebih utama engkau berikan hadiah sedekah kepada suami.
Maka isteri pun kalau seandainya ada rezeki itu berikanlah sesekali kepada suami. Cuma cerita ini sesekali, karena biasanya normalnya isteri tidak punya pekerjaan, yang punya penghasilan itu kita, maka kita yang harus lebih sering memberi kepada istri. Jadi jangan merasa terus-terusan bahwa oh ya udah kan saya sudah kasih nafkah, apalagi itu kan sudah nafkah itu kan sudah oke. Enggak Pak, hadiah itu di luar nafkah, dan itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak, kalau itu kita biasakan, insyaallah rumah tangga kita langgeng. Ribut ada sesekali, tapi langgeng rumah tangga, dan istri semakin mencintai, dan kita pun semakin baik dalam ketika meninggalkan anak-anak kita di tangannya. Ya, baik, itulah kira-kira apa yang menjadi adab berikutnya, yaitu tentang memberi hadiah antara suami dan istri.